Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Trader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini. Energinya terkait tentang hal baik apa yang akan terjadi dalam hidup kamu di bulan Februari 2024. Oke, Gemini, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif, artinya tidak semua orang bakal resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So bila mana misalnya readingan ini gak resonate, gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi bisa bedakan. Kalau memang dirasa gak resonate, berarti energinya bukan untuk kamu ya, simpel sebetulnya. Itu aja buat kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah. Untuk syarat, ketentuan, serta biayanya bisa langsung chat WA aku aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Gemini, kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Beri saya 10 kartu untuk Gemini. Ada The Lovers, The Emperor, Eight of Wands, Five of Pentacles, Knight of Pentacles, Ace of Cups, Knight of Wands, Ten of Wands, Ace of Pentacles, Five of Wands. Thank you kartunya buat Gemini. Ini bottom of the decknya ya. Oke, Gemini, hal baik apa yang akan terjadi dalam hidup kamu di bulan Februari tahun 2023? Di sini kalau aku lihat dari energi kartunya ya. Oke, Gemini. Sebenarnya kalau untuk hal baik ya, saya lebih ngelihat kamu bakal mendapatkan teman-teman yang sefrekuensi dengan kamu sih. Ya, sefrekuensi itu ya dari cara pola pikir, dari cara bercanda, dari cara memberikan saran, itu sesuai banget yang kamu mau, atau sesuai banget lah dengan diri kamu gitu. Bener gak sih kalau cari pertemanan itu harus yang sefrekuensi? Karena gak sefrekuensi itu biasanya gak bikin nyaman, alias bikin kita itu jadi kayak gak cocok, ya enggak? Saya pernah aku ngerasain berteman sama temen yang gak sefrekuensi, itu jadi banyak miss dan tidak nyambung ya. Tapi kalau yang sefrekuensi jadi asik, mau bahas apa enak gitu kan ya. Ya enggak. Jadi hal baiknya sih saya lebih lihatnya di situ. Bertemu teman yang sefrekuensi ya, dan saya ngelihat teman-teman kamu ini memang mulutnya memang bawel ya. Aku yang bawel banget. Gemini, kamu setahu saya juga kamu juga bawel loh. Jadi ya cocok sama kamu, sefrekuensi, sama-sama bawel. Dan apalagi saya lihat juga ditambah kamu bakal bertemu mereka di tempat kerja. Meskipun mereka bawel nih teman-teman kamu ini, tapi mereka itu bisa memberikan saran yang membangun dan bisa membantu kamu. Jadi bukan hanya kayak kamu cerita, kamu ngobrol terus dijawab oh kayak bodoh amat. Kan ada loh teman kayak gitu, itu bukan teman yang baik sayang. Tapi kalau teman yang baik, saat kamu sharing, kamu cerita,
ya. Mereka akan memberikan masukan untuk kamu, ya Gemini ya, gitu. Dan kamu akan ngerasa kayak saat kamu lagi di dalam kehidupan yang kurang bagus, lagi ada kesulitan, kayak teman-teman kamu tuh nggak ninggalin, selalu support dan nyemangatin. Nah itu namanya baru teman. Kalau temen yang nggak baik Gemini, saat kamu di dalam keadaan kesulitan, di dalam keadaan yang kurang bagus, temen yang nggak baik itu biasanya bakal ninggalin. Nah itu perbedaannya. Soalnya kalau teman baik itu nggak akan pernah ninggalin Gemini, ya. Paham ya? Jadi di sini sudah terlihat perbedaannya, bahwa teman-teman yang ada di samping kamu ini adalah teman-teman yang baik. Itu hal baiknya. Mereka ini bisa aku bilang ya, orang yang bisa menemani kamu bukan hanya dalam keadaan suka, tapi di dalam keadaan duka pun mereka bisa menemani dan mendengarkan keluh kesah kamu, ya. Tapi kamu juga sama, jangan maunya aja diperlakukan seperti itu, tapi kamu juga harus sama berperilaku jadi teman yang baik juga. Oke Gemini. Oke, kalau saya lihat banyak hal-hal yang memang bisa kamu petik ya, pelajaran dari teman-teman kamu ini, karena kamu akan mendapatkan hal-hal yang memang di luar nalar ya. Kayak seperti contohnya mungkin teman kamu pernah melakukan aborsi, atau mungkin teman kamu pernah kecemplung jadi apa dan sebagai apa. Jadi kayak pengalaman hidup yang pahit. Teman-teman kamu ini nanti akan sharing cerita ke kamu dan kamu mendapatkan ya perihal cerita tersebut. Dan ini malah kalau menurut aku ya, ini bisa membantu kamu ya, membantu dalam aspek kayak dijadikan pembelajaran hidup gitu loh. Kayak kamu nggak boleh ya seperti ini, aku pernah aborsi, kamu jangan seperti itu. Jadi banyak banget pelajaran yang kamu petik dari pengalaman pahit mereka, ya nggak sih? Kadang kita kalau bertemu teman kan bukan hanya hal yang asik aja. Kadang kalau kita udah percaya banget sama teman, udah deket, teman pun bisa cerita tentang hal pahit hidup mereka. Entah mereka pernah kena sihir, pernah kena santet, atau mereka pernah aborsi yang ku bilang, atau mereka pernah kabur dari rumah, atau mereka pernah dapat karma dan sebagainya. Pokoknya ada sesuatu yang akan mereka ceritakan, dan mereka menceritakan ini bukan nyuruh kamu jadi seperti itu, kayak kamu tuh belajar jangan kayak mereka. Ya, banyak hal yang kamu petik saya lihat di sini. Ya, supaya kayak mereka cerita itu tuh kayak supaya kamu jangan seperti kayak mereka, supaya kamu menghormati orang tua, supaya kamu itu jadi orang yang baik, supaya kamu bisa menghargai kehidupan dan sebagainya. Gitu ya Scorpio ya. Bagus sebenarnya tahu. Energi kamu bagus ya. Mendapatkan teman seperti ini menurut aku luar biasa sih. Soalnya kan nyari teman itu kan susah banget Scorpio, ya enggak? Nyari teman kayak gitu tuh kayak mencari di tumpukan dalam jerami, ya enggak sih? Kita lihat energi oracle-nya buat Gemini. Oke, energi oracle-nya buat Gemini. Nah ini ya, intinya mereka itu punya kepribadian, integritas yang bagus. Intinya kamu jangan melihat masa lalunya. Masa lalu dia yang dia ceritakan itu kan kelam banget. Kamu jadikan aja hal itu untuk pembelajaran untuk kamu. Setidaknya kayak kamu dapat pembelajaran hidup. Ya. Kamu fokus aja. Kristal ini kayak energi dia sekarang saat ini, kehidupan dia yang sekarang bukan kehidupan yang dulu. Setiap orang itu punya aib masing-masing. Ya enggak? Tiap orang punya aib masing-masing. Enggak ada yang enggak punya aib. Ya, semua orang, mau orang baik sekalipun mereka punya aib. Dan ear chakra ini adalah di mana mereka itu bisa aku bilang teman-teman yang bisa jadi pendengar yang baik. Untuk menjadi seorang pendengar itu sulit loh, gak gampang Gemini. Dan mereka, teman-teman kamu ini bisa jadi pendengar yang baik dan bisa memberikan saran yang membangun untuk kamu dari atas masalah-masalah kamu. Jadi ya good friend banget sih. Itu aja Gemini, semoga energinya resonate, amin. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.